ASEAN Community adalah suatu bentuk integrasi dari negara-negara di Asia Tenggara untuk merapatkan barisan dan menghadapi tantangan global. Tahun 2008, 10 negara mulai Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Thailand, Filipina, Singapura, dan Vietnam menyepakati ratifikasi untuk membentuk ASEAN Community. ASEAN Community dilatar belakangi oleh dua faktor, yakni internal dan eksternal. Faktor internal berupa motivasi untuk mandiri secara ekonomi, politik, dan sosial budaya. Faktor eksternal adalah mengantisipasi kebangkitan Tiongkok dan India sebagai kekuatan baru dunia. ASEAN Community diharapkan mampu menjawab 3 tantangan global dunia, yakni globalisasi, regionalisasi, dan demokratisasi. ASEAN Community ini akan mulai diterapkan secara menyeluruh tahun 2015. ASEAN Community merupakan turunan dari tujuan pembentukan ASEAN pada mulanya, yakni untuk menciptakan kedamaian, kesejahteraan, dan perbaikan kualitas sumber daya manusia. Mengadopsi konsep Uni Eropa, negara-negara di Asia Tenggara menyepakati untuk membangun kawasan terintegrasi yang tersusun atas 3 pilar, yakni ASEAN Economic Community, ASEAN Political Security Community, dan ASEAN Socio-Culture Community. ASEAN Economic Community memiliki tujuan besar untuk menciptakan suatu pasar tunggal dan satu basis produksi. Bebasnya peredaran barang, jasa, tenaga kerja profesional, investasi, dan modal diupayakan untuk mendukung kawasan ekonomi yang kompetitif. Biaya seperti tarif ekspor-impor ditiadakan untuk memudahkan arus barang. Yang kedua, ASEAN Political Security Community ialah suatu komunitas yang memiliki cita-cita untuk menciptakan norma dan nilai yang dipakai bersama oleh negara di Asia Tenggara. Namun, masih perlu dipikirkan kembali mengingat latar belakang, ideologi, sistem, dan bentuk pemerintahan yang dianut oleh negara di Asia Tenggara. Selain itu, masalah tumpang tindih konflik diharapkan dapat diminimalisasi dengan APSC. Sebagai contoh, kasus Padang Ligitan yang pernah melibatkan Indonesia dan Malaysia tidak perlu lagi di bawah ke Mahkamah Internasional, melainkan memanfaatkan ASEAN sebagai sarana mediasi. Yang ketiga, ASEAN Socio-Culture Community adalah gagasan untuk menampilkan identitas negara-negara di Asia Tenggara. Meskipun memiliki perbedaan suku, agama, ras, dan golongan, ada kesamaan, yakni negara di Asia Tenggara sama-sama memiliki potensi alam dan masuk golongan negara berkembang. Demokratisasi sumber daya manusia, perlindungan sosial, keadilan sosial, dan keberlangsungan lingkungan merupakan misi dari ASCC yang akan dicoba diterapkan di ASEAN. Indonesia memang menjadi raksasa di Asia Tenggara secara kuantitas, namun tidak secara kualitas. Dengan populasi 41% dari seluruh penduduk Asia Tenggara, Indonesia menghadapi tantangan berikutnya. Wilayah yang luasnya 42% dan produk domestik bruto yang 36% dari seluruh Asia Tenggara membuat Indonesia terlihat sebagai macan Asia Tenggara. Akan tetapi, masih banyak hal yang menjadikan Indonesia perlu berbenah menyambut ASEAN Community. Kualifikasi pendidikan tenaga kerja di Indonesia yang masih minim, yaitu 52% tidak lulus SD dan 67% tidak lulus SMP, membuat kualitas tenaga kerja Indonesia dipertanyakan. Selain itu, angka investasi yang naik tidak diimbangi dengan jumlah tenaga kerja yang terserap, karena usaha yang sedang berkembang di Indonesia saat ini adalah usaha padat modal. Alhasil, jumlah pengangguran cukup tinggi, yakni 7,4 juta dari total seluruh penduduk Indonesia. Belum lagi neraca perdagangan dan jasa yang defisit beberapa tahun ke belakang, menjadikan pemerintah mempunyai banyak pekerjaan rumah yang tidak mudah untuk diselesaikan. Memperhatikan kelemahan-kelemahan Indonesia, memang masih banyak hal yang mesti dilakukan. Bukan tidak mungkin, apabila kondisi tidak berubah, Indonesia akan menjadi korban dalam ASEAN Community, seperti hanya menjadi konsumen abadi dan dijajah 2 kali, karena tidak memiliki kedaulatan,
terutama di bidang ekonomi dan keamanan. Meskipun ada peluang untuk memperluas lahan bisnis dan perekonomian ke negara tetangga, namun bila masih terlalu banyak hambatan datang dari dalam Indonesia sendiri, maka ASEAN Community hanya akan menjadi sebuah imajinasi belaka. Kebijakan ekonomi parsial yang ambigu, koordinasi antar lembaga yang sering tidak beres, birokrasi yang berbelit, tingkat infrastruktur dan energi yang belum merata, tenaga kerja dengan jumlah banyak namun tidak terdidik, serta kondisi geografis sebagai negara kepulauan merupakan hambatan keseluruhan ASEAN Community dari Indonesia sendiri. Untuk menemukan contoh konkret dari kesiapan Indonesia menghadapi ASEAN Community, kami mencari informasi dengan melakukan observasi ke daerah Universitas Islam Bandung tanggal 12 Juni 2014. Kami juga mencari referensi pembanding, yakni College University Insania di Kedah, Malaysia. Kami membuat hipotesis awal bahwa ASEAN Community 2015 tidak akan membawa dampak signifikan bagi masyarakat di sekitar Unisba. Hal ini kami simpulkan setelah melihat lokasi Unisba dan lingkungan sekitarnya, di mana daerah tersebut tidak memiliki frekuensi interaksi yang cukup besar dengan masyarakat asing. Hal ini mengakibatkan alur barang yang lebih bebas dan tidak terlalu berefek bagi keadaan ekonomi rakyat di sana, karena cenderung tidak tercakup dalam pelaksanaan ASEAN Community, terutama pada awal realisasinya. Unisba terletak di kawasan Taman Sari, sebuah kawasan padat penduduk di kota Bandung. Hal ini membuat banyak interaksi yang terjadi antara kampus dengan lingkungan sekitar. Berikut merupakan hasil observasi kami yang dibagi berdasarkan 5 aspek, yakni ekonomi, lingkungan, sosial, budaya, dan teknologi. Kondisi perekonomian di kawasan tersebut terdiri dari beberapa golongan. Keadaan tersebut dapat dilihat dari kondisi pemukiman warga di sana dan hadirnya tempat-tempat usaha yang memiliki harga jual yang relatif tinggi. Selain itu, ada kebagian kawasan di sana yang dihuni oleh masyarakat menengah ke bawah, yaitu di sekitar bantaran sungai. Tinjauan lapangan ditemukan rumah pemulung yang terletak di ujung jalan Taman Sari dan tepat di bantaran sungai Cikapundung. Kondisi ini menunjukkan bahwa letak pemukiman yang berada di kawasan modern atau perkotaan membuat warga yang berada di kawasan kampung tersebut memiliki selera yang tinggi namun tidak diimbangi dengan kondisi ekonomi yang mendukung. Akibatnya, banyak masyarakat di gang tersebut yang merenovasi rumah di kawasan gang tersebut. Hal ini dapat menimbulkan kecemburuan sosial terhadap warga lain yang kondisi ekonominya masih rendah. Lingkungan di sekitar Universitas Islam Bandung atau Unisba tergolong sudah tertata. Namun, akibat adanya keterbatasan lahan mengakibatkan kawasan sekitar Unisba terlihat carut marut. Letaknya yang berada di daerah kota yang juga menjadi pusat perekonomian juga membuat segala kegiatan keseharian masyarakat beroperasi di sana, mulai dari mahasiswa, pedagang, serta warga sekitar. Jalan Taman Sari yang berada di kawasan tersebut memuat 2 lajur kendaraan mobil, tetapi masih saja ada beberapa pihak baik pengendara ataupun tukang parkir yang menyalahgunakan badan jalan sebagai lahan parkir. Sampah masih menjadi masalah utama. Kondisi pemukiman warga yang berada di sekitar bantaran sungai Cikapundung mengakibatkan bau tidak sedap dari sungai tersebut. Kondisi ini selalu terlihat sudah bertahun-tahun lamanya, sehingga dapat ditafsirkan bahwa kesadaran warga terhadap lingkungan di sekitar lingkungan Unisba masih rendah. Diperlukan upaya yang mungkin bersifat memaksa untuk menyadarkan masyarakat agar peduli dengan lingkungan, seperti penegakan aturan soal denda dan pidana. Banyak juga lapak-lapak pedagang yang terlihat kotor dan tidak sedikit yang meninggalkan sampah ketika lapak tersebut sudah ditinggali oleh pedagangnya. Padahal, kami menemukan pada umumnya pedagang di daerah tersebut ditarik biaya kebersihan sekitar Rp4.000 per lapak. Hal ini seharusnya dapat ditanggulangi oleh pemerintah daerah untuk lebih menertibkan petugas-petugas kebersihan tersebut.
sehingga dapat membantu menjaga kebersihan lingkungan. Kehidupan sosial di sekitar kawasan Unisba berlangsung cukup baik. Pemukiman warga yang jarak antar rumahnya tergolong tidak jauh, membuat masyarakat memiliki rasa kekeluargaan dan gotong royong yang tinggi. Hal ini membuat warga bersikap ramah terhadap orang lain. Kehidupan sosial di kawasan tersebut juga berlangsung dengan harmonis antar lapisan masyarakat. Kehidupan mahasiswa Unisba, pedagang, dan warga sekitar tidak mengganggu satu sama lain. Secara umum, keadaan sosial masyarakat di sana tergolong cukup baik. Namun, dari segi kriminalitas, cukup banyak warga di sana setempat yang mengeluh soal pencurian, terutama pada kendaraan bermotor. Contohnya, sempat ada mobil yang dicuri pada malam hari di daerah tersebut. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya pengamanan di sana. Solusi yang relatif mudah adalah meningkatkan kuantitas pengamanan sipil di wilayah sekitar. Seperti budaya lokal di Indonesia pada umumnya, di sekitar kawasan Unisba masih tampak jelas. Sebagai contoh, mahasiswa setempat mencium tangan salah seorang pedagang di sekitar Unisba sebagai bentuk rasa hormat terhadap beliau. Dari hasil perbincangan kami dengan salah seorang warga di sana, mereka menyatakan bahwa tidak keberatan jika ada orang asing yang masuk, tetapi tidak boleh sampai memandang rendah hak dan martabat masyarakat lokal tersebut. Tingkat kemahiran penggunaan teknologi masyarakat sekitar Unisba terbagi sebagaimana tingkat golongan masyarakat. Pada golongan mahasiswa, tentu tergolong paling unggul dalam penggunaan teknologi di sekitar kawasan Unisba ini. Sedangkan untuk golongan masyarakat lain, seperti para pedagang dan warga lokal, mereka sudah terbiasa menggunakan televisi dan handphone. Pada beberapa wawancara, kami berhasil menemukan pedagang yang sudah terampil menggunakan smartphone. Dengan tingkat kemampuan teknologi ini, ternyata masyarakat mampu mengikuti perkembangan informasi yang terjadi di Indonesia. Namun, jika dibandingkan dengan tingkat penggunaan teknologi di negara yang lebih maju seperti Singapura, tentu masyarakat sekitar Unisba masih jauh tertinggal. Jika masyarakat sekitar Unisba ingin mampu bersaing dalam bidang teknologi, maka harus diadakan sosialisasi penggunaan teknologi. College Universitas Insania atau UIN adalah sebuah universitas milik penuh Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman dan terdaftar di Departemen Pendidikan Malaysia. Membandingkan dengan Unisba, kondisi UIN tidak jauh berbeda. Hanya terlihat dari lingkungan sekitar, UIN lebih tertata rapi dan mendukung suasana belajar prima. Selain itu, mereka lebih suka terhadap mahasiswa luar negeri yang memungkinkan terjadinya pertukaran pikiran dengan mahasiswa lain. Ini yang menjadi faktor pembeda kesiapan UIN dengan Unisba dalam menyambut ASEAN Community 2015. Dari hasil survei yang kami lakukan di sekitar lingkungan Unisba dan sekitarnya, kami dapat menyimpulkan bahwa masyarakat Indonesia, terutama di daerah tersebut, masih belum siap menghadapi ASEAN Community pada tahun 2015 ini. Beberapa mahasiswa yang kami wawancarai menganggap banyak sektor yang masih butuh perbaikan. Infrastruktur yang masih kacau, pungutan liar di mana-mana, dan kebijakan pemerintah yang dianggap belum mampu melindungi rakyat kecil merupakan alasan-alasan utama yang mereka utarakan. Selain itu, dari hasil observasi lingkungan, kami pun menganggap bahwa konsep ASEAN Community tidak akan membawa perubahan yang signifikan bagi lingkungan tersebut. Hal survei kami kemarin, kami anggap mampu membuktikan hipotesis awal kami, yakni dampak ASEAN Community tidak akan terlalu dirasakan oleh lingkungan di sekitar Unisba. Ya, jadi kan pertanyaan terakhir saya mah ini Pak, jadi Bapak tahu tentang ASEAN nggak Pak? Ya, ASEAN, negara Asia Tenggara gitu kan, negara Asia Tenggara. Nah, terus kan mau ada ASEAN Community nih yang lagi saya sedikit apa itu ASEAN Community. Nah, ASEAN Community gini Pak, jadi negara-negara Asia Tenggara itu menjalin kerjasama di tiga bagian, di bidang ekonomi, terus sosial budaya, sama keamanan. Gitu. Kalau keamanan tuh dia ceritanya jadi kayak misalnya Indonesia Malaysia gitu, diurusnya sama negara ASEAN aja, nggak perlu sampai ke PBB gitu. Terus kalau misalnya sosial budaya itu jadi pengennya tuh Asia Tenggara tuh punya satu kebudayaan aja gitu, nggak perlu punya aja satu gitu. Jadi
misalnya apa gitu. Tapi kan agak aneh nggak sih Pak, misalnya Thailand kan kayak orang Cina sih gitu, sedangkan Indonesia kan sama Malaysia kayak Melayu kan beda banget gitu. Gitu sih. Jadi terus kalau kayak ekonomi tuh jadi gini nih Pak, nah ngomongin saya tuh ekonomi ini, di ekonomi ini kemungkinan besar Indonesia tuh bakal kedatangan sama orang-orang asing. Jadi orang-orang asing, jadi orang luar negeri itu bakal lebih mudah bekerja di Indonesia, dan orang Indonesia juga bakal dipermudah buat keluar negeri gitu. Bisa kasarnya kayak gitu. Jadi nggak ada biaya cukai, nggak ada biaya import ekspor gitu. Nah menurut Bapak ini gimana Pak? Jadi buat Indonesia sendiri sama buat pedagang-pedagang kayak Bapak gitu. Bayang. Ya bagus juga sih, jadi memudahkan kita mendapatnya ya, harga-harga kan bisa jadi agak murah gitu kan, bebas biaya cukai gitu kan. Ya cukai juga mengaruhi harga juga kan ya, nama pajak kan.